Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi Angelia dengan NPM A1C025087 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penyesuaian diri dan pengembangan konsep diri. Intinya sih, bagaimana cara kita tetap waras, tetap keren, dan tetap hidup damai di tengah tugas, tekanan, dan drama kehidupan. Oke, langsung saja kita mulai. Kita langsung saja masuk ke pengertian penyesuaian diri atau adjustment. Nah, penyesuaian diri ini sendiri adalah proses berkelanjutan ketika seseorang itu berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan fisik dan sosial. Nah, proses ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan perilaku sesuai tuntutan lingkungan atau mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan diri. Nah, sehingga tercapai kepuasan dan berkurangnya konflik dari kehidupan. Nah, terus itu selanjutnya itu ada penyesuaian diri. Apa sih tujuannya? Baiklah. Nah, tujuannya itu meliputi mencapai harmoni dan kepuasan hidup. Terus mengatasi konflik serta tekanan. Nah, selanjutnya itu mengembangkan potensi diri, dan yang terakhir adalah mencapai kesehatan mental yang baik. Selanjutnya ialah aspek-aspek penyesuaian diri. Terdapat 4 aspek pada materi ini. Yang pertama itu penyesuaian pribadi, yaitu kemampuan individu untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan batin tanpa mengorbankan keseimbangan diri. Yang kedua itu penyesuaian sosial, yaitu kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dan kelompok, serta mematuhi norma dan sosial dan berperan aktif dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada penyesuaian vokasional atau pekerjaan. Nah, kemampuan ini untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan atau karir, termasuk rekan kerja dan budaya organisasi. Nah, yang terakhir atau keempat itu adalah penyesuaian pendidikan. Nah, kemampuan ini untuk siswa menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik guru, teman sebaya, dan lingkungan sekolah dan kampus. Selanjutnya adalah cara penyesuaian diri. Terdapat 3 cara penyesuaian diri pada materi ini. Yang pertama adalah mengubah diri atau autoplastis. Nah, yang kedua adalah mengubah lingkungan atau alloplastis, dan yang ketiga dan terakhir adalah pemecahan masalah langsung. Nah, terdapat pula bentuk reaksi penyesuaian diri yang salah atau maladjustment. Nah, bisa berupa reaksi agresif, reaksi melarikan diri atau menarik diri. Nah, yang terakhir itu adalah reaksi psikomotis atau neotrik. Kita masuk ke materi baru, yaitu pengembangan konsep diri atau self concept. Nah, self concept ini sendiri adalah keseluruhan pandangan, keyakinan, dan penilaian individu tentang dirinya sendiri. Ini adalah jawaban atas pertanyaan siapa ya? Yang mencakup karakteristik fisik, psikologi, sosial, dan nilai-nilai yang diyakini individu. Konsep ini bersifat dinamis dan dibentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, dan interpretasi terhadap umpan balik dari lingkungan. Nah, adapun tujuan dari pengembangan konsep diri ini sendiri adalah yang pertama itu mencapai integritas diri, yang kedua itu mengarahkan perilaku, dan yang ketiga itu meningkatkan harga diri atau self-esteem. Nah, yang keempat itu adalah mendorong realisasi potensi. Nah, selanjutnya itu ada cara pengembangan konsep diri, yang mana terdapat 6 cara di materi ini. Yang pertama itu peningkatan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, yang kedua itu mengubah dialog internal negatif. Nah, yang ketiga itu menetapkan tujuan yang realistis. Yang keempat, mencari lingkungan yang mendukung. Yang kelima, mengembangkan keterampilan atau mastery experience. Dan yang keenam adalah belajar dari kegagalan. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan penyesuaian diri dan konsep pengembangan diri. Yang pertama itu adalah pengaruh konsep diri terhadap penyesuaian. Nah, individu dengan konsep diri positif, yaitu realistis, stabil, dan harga dirinya tinggi itu cenderung melihat masalah sebagai tantangan, memiliki strategi coping yang lebih menantang, dan mampu menjalin hubungan sosial yang baik. Nah, kalau individu dengan konsep diri negatif, tidak realistis, harga diri rendah itu seringkali rentan terhadap stres, mudah frustasi, cemas, dan cenderung menggunakan maladjustment.
saat menghadapi kesulitan. Nah, yang kedua itu pengaruh penyesuaian diri terhadap konsep diri. Nah, yang pertama itu pengalaman sukses dalam penyelesaian diri itu berhasil menyelesaikan konflik dan diterima oleh kelompok. Nah, akan memperkuat keyakinan, kompetensi, dan harga diri individu sehingga memperkuat konsep diri positifnya. Terus, yang kedua itu adalah pengalaman maladjustment, yaitu berulang. Nah, ini nih justru akan merusak harga diri dan memperburuk atau memperkuat pandangan diri yang negatif. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan dari penyesuaian diri dan sampai konsep penyesuaian diri, nah dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyesuaian diri dan konsep diri saling berkaitan dalam membentuk kepribadian yang sehat. Konsep diri positif membuat seseorang lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan penyesuaian diri yang baik membantu memperkuat pandangan positif terhadap diri sendiri. Keduanya itu penting agar individu itu bisa hidup seimbang, percaya diri, dan bahagia. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.